Tentu saja, setiap dosa istri itu dosa suami. Sekecil apapun. Sekecil apapun. Walaupun yang nggak diketahui oleh Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, baru saja kita menyimak cuplikan video dari statement Ustadz Felixio rahimahullahu ta'ala tentang konsep dosa. Menurut beliau bahwa semua dosa istri adalah dosa suami, atau dalam bahasa lain bahwa semua dosa istri akan dipertanggungjawabkan oleh suaminya. Dalam statement tersebut ada titik di mana saya setuju dengan beliau, juga ada titik di mana saya tidak setuju dengan pendapat beliau. Saya akan mulai video kali ini dari pendapat yang saya tidak setuju dengan pendapat beliau, bahwa semua dosa istri akan menjadi dosa suami, atau setiap dosa istri akan dipertanggungjawabkan oleh suaminya. Saya tidak setuju karena memang di dalam Islam tidak ada konsep pelimpahan dosa. Artinya setiap masing-masing individu kita akan bertanggung jawab terhadap perbuatan, perilaku, dan bahkan dosanya masing-masing. Dan individu lainnya tidak bertanggung jawab terhadap dosa orang lain. Hal ini sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wala taziru waziratun wizra ukhra. Bahwa setiap manusia, setiap individu tidak bertanggung jawab dan tidak menanggung dosa orang lain. Memang betul suami dan istri ini adalah dua individu yang disatukan dalam pernikahan. Tapi bukan berarti setiap perbuatan istri menjadi tanggung jawab suami, gitu. Artinya suami merupakan individu dan istri merupakan individu lain, gitu. Artinya masing-masing individu dari suami dan istri ini akan mempertanggungjawabkan perbuatan, perilaku, dan semua dosa-dosa yang mereka lakukan. Tadi bahwa prinsipnya adalah wala taziru waziratun wizra ukhra, bahwa setiap individu akan mempertanggungjawabkan perbuatannya masing-masing, bahwa individu tidak bertanggung jawab atas perbuatan dan dosa orang lain. Memang benar bahwa suami memiliki tanggung jawab untuk mendidik istrinya. Suami bertanggung jawab untuk membimbing istrinya. Ketika terjadi akad nikah, awal kali kita menikah itu ada akad nikahnya, itu memang tanggung jawab istri dari seorang ayah dilimpahkan kepada suami. Betul seperti itu. Tapi bukan berarti semua dosa istri dialihkan langsung kepada suaminya. Karena nanti juga berlaku dari orang tua kepada anak, bahwa tidak semua dosa anak itu lantas menjadi tanggung jawab orang tuanya. Hal ini sama juga ketika dosa istri itu juga tidak lantas menjadi tanggung jawab suaminya. Karena masing-masing individu akan mempertanggungjawabkan perbuatannya masing-masing. Ini titik saya tidak sepakat dengan Ustadz Felixio tentang dosa istri otomatis akan menjadi dosa suami. Kemudian poin yang kedua, di mana saya ada titik setuju dengan beliau bahwa memang antara dosa istri ada kalanya berkaitan tentang tanggung jawab suami. Betul, tapi tidak seluruhnya. Sebagaimana saya sampaikan tadi bahwa ketika orang itu menikah, maka tanggung jawab pendidikan, tanggung jawab membina, tanggung jawab memberikan pengarahan itu beralih dari orang tuanya kepada suaminya, gitu. Makanya dalam hal ini ketika ada istri melakukan perbuatan dosa, itu dilihat dulu kondisinya. Apakah suaminya sudah bertanggung jawab atas pendidikan istrinya? Apakah suaminya sudah memberikan pengarahan dan bimbingan kepada istrinya? Apakah suaminya sudah memberikan pengajaran pendidikan Islam, cara menggunakan jilbab, menutup aurat, melaksanakan ibadah, meninggalkan perbuatan dosa? Apakah suami sudah melakukan itu semuanya? Nah, ketika suami sudah melakukan step-step yang tadi kita sebutkan, sudah memberikan bimbingan, sudah memberikan pengarahan, sudah mendidik istrinya, memberikan pengawasan full, kok ternyata istrinya masih berbuat dosa, maka suami tidak lagi bertanggung jawab atas perbuatan istrinya. Karena ini namanya di luar kendali. Ya, hal ini sebagaimana berlaku bagi seorang orang tua terhadap anaknya. Jadi ketika ada anak berbuat dosa, misalkan ada anak perempuan yang tidak menggunakan jilbab, maka lihat dulu apakah bapaknya atau orang tuanya sudah memberikan pengarahan atau belum, memberikan tarbiyah atau belum. Kalau orang tuanya sudah memberikan pengarahan, sudah memberikan tarbiyah, sudah memberikan bimbingan, pengawasan, kok ternyata itu tetap dilakukan oleh anaknya melanggar syariat, berarti itu sudah di luar kendali orang tua.
Hal yang sama pun berlaku ketika suami sudah memberikan pengarahan, suami sudah memberikan bimbingan, sudah memberikan pengawasan yang full kepada istrinya, dan ternyata istrinya masih membangkang dan bahkan melakukan dosa, maka dosa itu murni milik istrinya, tidak ada kaitannya dengan suami, karena suami sudah berlepas diri dari tanggung jawab itu. Nah, namun beda ceritanya ketika ada istri melakukan dosa, namun ketika dikonfirmasi, kenapa kamu berbuat dosa? Ya, suami saya membiarkan saya. Suami saya tidak pernah membimbing saya. Suami saya tidak pernah memberikan pengarahan pada saya. Maka ketika istri melakukan dosa dalam kondisi itu, maka istri tetap berdosa dengan perbuatannya sendiri, dan suami berdosa karena dia lalai membimbing istrinya. Gitu. Saya katakan, suami itu berdosa bukan atas dasar dosa istri dilimpahkan pada suami, bukan itu. Tapi dosa suami itu karena dia lalai membimbing istrinya. Dan istrinya yang berbuat dosa, tetap dia akan bertanggung jawab terhadap dosanya sendiri. Gitu. Artinya dalam poin yang kedua ini saya sampaikan bahwa suami akan dianggap berdosa ketika istri melakukan dosa karena dia lalai membimbing, lalai memberikan pengarahan, lalai memberikan pengawasan, sehingga ketika istri melakukan dosa ditanya, kenapa kamu berbuat dosa? Ya, suami saya membiarkan saya. Suami saya melepaskan saya begitu saja tanpa pengawasan, tanpa pembimbingan, tanpa pengajaran, tanpa ngajarin saya bagaimana berbuat yang baik, bagaimana menghindari yang dosa gitu. Nah, berarti tanggung jawab suami itu bukan dosa yang diterima oleh suami itu bukan karena istrinya melakukan dosa kemudian dilimpahkan, bukan. Tapi istri mempertanggungjawabkan perbuatannya sendiri, sedangkan suami mempertanggungjawabkan kenapa dia tidak membimbing istrinya gitu. Jadi ini sekali lagi saya sampaikan, saya tidak sepakat dengan konsep dosa, pelimpahan dosa yang disampaikan oleh Ustadz Felix Seo, karena setiap masing-masing individu akan mempertanggungjawabkan dosanya masing-masing di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat.